Bersama saya Lukmantara dan tentunya kali ini dalam dialog energi sukses bisnis yang Anda tunggu-tunggu sudah hadir di studio kita Coach Margeti Herwin atau Coach Getty ya. Selamat malam Coach Getty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Lukman. Coach, kita kemarin atau minggu kemarin Ya. kita janji akan Yes. hadirkan pebisnis juga inspiratif lainnya gitu ya. Iya. Dan kali ini kita akan bahas apa, Coach? Ya, jadi beberapa episode XBIS sebelumnya kita undang pengusaha yang bergerak di bidang produk, Ya. pengusaha kreatif, pengusaha kuliner. Nah, hari ini yang saya undang agak berbeda Ya. karena ini adalah pengusaha sektor jasa. Nah, tepatnya menariknya adalah ini adalah bisnis umroh. Nah, tapi bukan sembarang travel umroh. Ini adalah travel umroh premium ya yang kita akan tanyakan, yang saya akan gali dari mantan ya. Jadi ini Dari tahun berapa sih, Coach? saya Ini? dampingi 2018. Oh, didampingi Ya, 2018. travel umroh ini saya dampingi 2018. Begitu sudah tumbuh bertahap, pandemi ya, tidak ada keberangkatan umroh. Tetapi travel umroh ini bisa bertahan, bisa survive untuk mempertahankan bisnisnya, dan setelah pandemi tumbuh lagi sehingga sekarang sangat luar biasa ya, dan juga sudah bisa berangkatin haji premium juga. Nah, ini menarik nanti Pak Rizaldi ya. Oh, Pak Rizaldi ya, Ya, Direktur Utama. Direktur Utama dari Jejak Imani Berkah Bersama akan sharing pengalamannya, dan ini mungkin akan sangat menginspirasi para pebisnis di sektor jasa, tapi juga untuk sektor proses produksi. Iya. Juga akan belajar bagaimana meningkatkan yang namanya pelayanan premium. Ya, bagaimana mempertahankan, bagaimana membuat dan menciptakan pelanggan-pelanggan loyal sehingga bisnisnya terus tumbuh, Bang Lukman. Iya. Dari 2018 Yes. dihantam pandemi Yes. gitu ya. Kita juga mau tahu nanti dari Pak Rizaldi ya, Iya. Direktur Utama Iya. Jejak Imani, bagaimana berdarah-darahnya kali ya, Coach ya. Kalau kita lihat Kayaknya sih nggak sampai berdarah sih, Enggak ya? tapi lumayan besar ya pengaruh dari COVID gitu ya, sehingga banyak bisnis sektor jasa yang tidak bisa berinteraksi antar orang gitu ya, yang juga di bidang pariwisata itu pasti kena karena imbasnya. ditutup ya, Iya. waktu itu kan, Ya, di ditutup waktu total, pandemi jadi nggak total. bisa melakukan apapun, kita juga nggak bisa keluar, ya, dan juga bandara sepi, tempat wisata sepi, sektor-sektor pariwisata di beberapa daerah di Indonesia dan di luar negeri juga mengalami krisis jadinya. Iya. Tapi bisnisnya sekarang pesat, Coach ya. Alhamdulillah ya, saya terus kontak dengan Pak Zaldi ya, dan berdiskusi tentang bagaimana nih bisnis umroh. Apalagi nih sekarang ini sudah mau bulan haji. Nah, Ya. biasanya tuh bulan menuju haji ini umroh ya ditutup sementara sampai Ya. setelah selesai ibadah haji di tanah suci gitu ya. Ya. Dan itu bisa 2 bulan. Dan memang sekarang travel umroh tuh menjamur sekali. Ya. Dan juga ada tantangan, ada misalnya cobaan bagi travel umroh ini ya. Persaingan semakin ketat gitu ya, dan juga aturan-aturan untuk menjadi travel umroh tuh nggak gampang lagi sekarang, Ya. dan itu merupakan pembelajaran tersendiri dan pengalaman tersendiri bagi pebisnis umroh. Ya, Coach nampaknya sudah tersambung dengan Yes. Direktur Utama Jejak Imani Berkah Bersama, Pak Muhammad Rizaldi Latif atau disapa Pak Zaldi ya. Ya. Pak Zaldi, selamat malam. Malam Pak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Zaldi. Wabarakatuh, Coach Getty. Masih ini ya, masih ingat ya. Udah lupa kita sama guru. Wah. Luar biasa. Kita mau tahu nih Pak Zaldi, ini terkait dengan jejak Imani Berkah Bersama. Itu kan pernah dilakukan pendampingan ya sama Coach Getty ya di 2018. Bagaimana strategi awal dalam membangun perusahaan travel umroh nih Jejak Imani untuk segmen premium ya sekarang ya? Ya, betul. Ya. Jadi Bismillah.
Muhammad. Muhammad yang pertama, waktu itu kita memang merintis, kan kalau kita kan modal nekat ya. Ya. Jadi yang penting jalan dulu lah gitu. Tapi di tengah jalan, di awal perjalanan itu alhamdulillah bisa Allah pertemukan dengan Coach GT ini, guru saya nih. Dirapikan gitu ya. Satu yang memang kita salut dari Coach GT itu hal-hal detailnya rapi, terus semua tersistematis dan lain sebagainya, sehingga ketika di awal Jejak Imani berdiri itu didampingi Coach GT, kita bisa tahu oh begini bisnis yang rapi, ada smart bisnis coaching dan lain sebagainya. Nah dari sana setahun ketika itu coaching berjalan dan pelan-pelan ya terus tumbuh berkembang gitu dengan fondasi awal yang dibantu oleh Coach GT untuk bisa merapikan struktur kerja, smart business mapping, business canvasnya dan lain sebagainya. Gitu Pak Lukman. Coach, Ya, apa tadi dirapihkan katanya, dirapihin katanya. ya, jadi yang paling luar biasa gitu ya, sebuah bisnis bisa tumbuh karena memang impiannya besar. Ya. Jejak Imani ini, Pak Zaldi ini punya visi misi yang besar. Ya, dia ingin membuat jamaah umroh itu beribadah tidak terganggu dengan hal-hal yang tidak perlu. Ya. Mereka berangkat dengan niat ibadah, travel itu membantu, menyediakan, memfasilitasi agar ibadahnya khusyuk. Ibadahnya bisa dijalankan dengan lancar, sehingga dia pulang bisa menceritakan kepada sanak saudaranya bahwa dia dapat banyak pengalaman religius tanpa terganggu dengan hal-hal pusing dengan hotel, pusing dengan makanan. Jadi itu adalah sebuah misi besar yang sangat disiplin dilakukan oleh Pak Zaldi dengan timnya. Dan mereka memulai dari hanya beberapa orang dengan kantor yang kecil. Saya aja kaget melihat kantornya sekarang. Lounge, namanya Lounge Jejak Imani gitu ya. Kalau teman-teman pebisnis keluar dari tol BSD itu kelihatan. Itu juga saya kaget. Gede banget nih, saya harus main ke sini nih. Belum sempat gitu. Mungkin Pak Zaldi yang bisa cerita sedikit nih. Apa yang membuat terus tumbuh gitu ya, dari segi pelayanan, dari segi disiplin memimpin tim, bahkan sempat digoyang COVID. Nah itu yang paling. Mulainya tahun 2018 ya, Pak Zaldi ya. Saya mulai dampingi 2018. Gimana Pak Zaldi? Itu kan tantangannya tadi ada COVID juga dan lain-lainnya. Ya di awal tentu Jejak Imani kan jalannya ya apa adanya gitu ya. Tapi memang dari awal berdiri itu kita punya visi jadi biro haji umroh terbesar di Indonesia dengan pelayanan prima. Nah, karena memang kita bisnis modal nekat aja waktu itu, nah justru Coach GT yang ngasih step-step awal, gambaran-gambaran awal, kira-kira bisnis tuh mesti gimana dasarnya dan lain sebagainya. Nah, bisnis kita bisa terus berkembang kalau memang fondasinya kita bangun dengan kuat gitu. Jadi kalau bisnis yang cepat meledak, maka meledaknya bisa cepat besar. Nah, biasanya itu cepat juga rusaknya atau hilangnya, hancurnya karena memang fondasinya nggak kuat. Alhamdulillah sebelum pandemi karyawan Jejak Imani itu di 25 orang ya. Lalu ketika pandemi drop sampai ke 8 orang gitu ya. Karena 2 tahun kita nggak bisa beroperasi. Kalau yang lain kan bisa jualan dari rumah, kalau ada bisnis kuliner bisa kirim dan lain sebagainya. Ditutup total ya. Kalau bisnis terapkan mati total. Kita loss waktu itu sampai 5 miliar di 2 tahun itu karena nggak bisa beroperasi, sedangkan tim harus dijaga terus meskipun sedikit turun terus kan timnya karena nggak tahu mau ngapain lagi kan. Nah, sehingga akhirnya pasca pandemi alhamdulillah sales kita naik 300% dan sekarang jumlah tim di Jejak Imani sudah sampai 75 tim lagi. Luar biasa, 3 kali lipat. Ya alhamdulillah, jadi berkah. Ilmu-ilmu yang diberikan perapihan yang dulu Coach GT
berikan, karena saya sejujurnya belum pernah melihat ada seorang manusia yang bisa filing Serapi Coach Getty semua apa namanya dimasukin ke ada platform ya, platform yang Coach Getty kasih tahu tuh detail pelatihan itu sampai sekarang ya. Mudah-mudahan ilmu yang Coach Getty berikan ke tim Jejak Imani di awal dulu bisa terus mengalir juga buat Coach Getty ya. Sampai ke insyaallah apa namanya Yaumul Hisab nanti, karena ilmu yang bermanfaat banget perkembangan kan Jejak Imani per tahun ini insya Allah sampai ke kita lagi ngejar banget bisa sampai 10 ribuan jamaah. Kan doa-doa dari 10 ribuan jamaah yang terlayani dengan baik. Amin. Ya. Di tanah sucinya juga umrohnya makbul, hajinya mabrur, bisa ngalir juga ke Smart Business Coaching dan Coach Getty juga nih. Insya Allah, wah doanya luar biasa. Jadi ini bukan perkara yang sederhana ya, apa yang disampaikan, apa yang diajarkan dulu oleh Coach Getty, tapi kalau ini makin berkembang besar maka ya pahalanya makin besar juga buat semua. Amin. Coach, sedetail itu Coach. Yes, jadi ada yang menarik. Jadi waktu saya ketemu Pak Zaldi, jadi kalau ditanya, Coach, apakah Coach Getty punya bisnis umroh sebelumnya? Saya nggak punya bisnis umroh. Justru kalau saya punya bisnis umroh, saya jadi membatasi Pak Zaldi dengan Jejak Imaninya untuk tumbuh. Justru semakin saya sebagai coach tidak tahu bisnis yang saya dampingi, justru semakin terbuka ruang untuk bisnis tersebut tumbuh. Nah, karena kita ini kadang-kadang selalu ingin ngajarin orang. Karena kita merasa lebih pintar dari orang tersebut karena kita seorang guru misalnya, kata Bang Zaldi. Padahal sebenarnya saya nggak seperti itu. Justru menjadi pendamping harus mendengar, harus memperhatikan, harus melihat peluang-peluang yang tidak dilihat oleh ownernya. Itu poin yang paling berharga. Ada hal yang saya belajar juga sama Pak Zaldi. Coach, kalau kita ingin melayani yang terbaik, saya juga harus memberikan tim saya dilayani dengan baik oleh orang lain. Jadi pada saat itu Pak Zaldi ini membawa timnya nonton gitu ya, saya masih ingat banget tuh, ke bioskop kelas premium. Nih dilayanin tuh seperti ini gitu. Karena kita capek cerita, capek ngajarin, tapi dia itu nggak ngerti gimana rasanya. Tapi setelah mereka merasakan, mereka akan melihat, oh melayani orang itu seperti ini. Dan itu pembelajaran yang berharga, karena belajar itu harus praktis, nggak bisa teori melulu gitu. Nah ini Pak Zaldi mungkin bisa tambahin. Mungkin merasakan kepuasannya di situ ya. Itu hal yang saya dapat, dan coach itu juga belajar sama kliennya, bukan klien belajar sama coach aja. Gimana Pak Zaldi terkait dengan pelayanan premium itu? Iya, karena memang segmen market kita kan menengah ke atas yang kita ingin layani gitu. Meskipun sekarang udah mulai menjalar juga karena semenjak pandemi kan kelas menengah sebenarnya hilang kan, diprediksi orang hilang. Daya beli orang sampai hari ini dalam zaman resesi kan menurun, sehingga akhirnya kita juga berupaya untuk mulai meraup atau melebarkan sayap sales kita atau market kita ke market yang low, middle low juga. Nah, tapi memang value dari Jejak Imani ini yang kita nggak pengen hilang. Jadi orang boleh bayar atau boleh berkorban untuk haji umrohnya dengan budget yang lebih kompetitif gitu, lebih ekonomi. Tapi service standar pelayanannya tetap sesuai dengan standar Jejak Imani gitu. Itu yang keren. Tahajudnya, ada program pembinaannya, ada after sale service-nya, ada pengajian alumninya. Dan lain sebagainya gitu. Jadi ini yang kita jaga. Jadi walaupun orang bayar nggak melulu yang bintang 5 yang puluhan juta, yang 40 juta, 50 juta, tapi yang bayar di bawah itu pun bisa melaksanakan, bisa mendapatkan service excellence, karena di Jejak Imani yang kita pingin adalah customer satisfactory kita tuh beyond expectation dari mereka. Tidak menyangka bisa dilayani umroh tuh begini, haji begini, rapi. Kenapa dari tadi saya mengulang-ulang terus detailnya Coach Getty? Karena sampai hari ini detail-detail itu tetap kita jalani. Karena biasanya yang buat orang amazed itu dengan detail. Kok bisa orang mikir sedetail ini ya? Kok bisa ini disiapin sebegini ya? Kok bisa? Dan lain sebagainya. Ini yang memang value dari yang kita ambil ya dari setahun bersama Coach Getty itu, di detail tadi. Sampai hari ini kita masih menggunakan platform yang
Coach Getty buat ya, meskipun sekarang kita lagi mau switching ke digital ya, digitalisasi. Jadi kita lihat kan bisnis yang nggak switching ke digital hari ini akan mati, kita prediksi. Maka Jejak Imani sekarang juga lagi berusaha switching ke sistem digitalisasi sehingga bisa sedikit demi sedikit makin digital, dan nanti akan jadi wow effect juga buat jamaahnya merasa ini jadi nominal harga itu nggak lagi soal angka gitu, karena dulu saya ingat sekali yang kita bicarakan dengan Coach Getty itu Coach gimana biar umroh ini nggak bersaing harga, nggak banding-bandingkan harga gitu. Coach Getty ngasih insight ya, kalau begitu harus main value. Nah, value ini yang kita lagi ini. Makanya tadi kalau terkait dengan pembinaan SDM, dapat materi dari Coach Getty, tapi orang ini kan nggak kebayang kan, kalau orang kayak di kuliah kan kita cuma dengar teori, dia nggak tahu realisasinya kayak apa. Maka benar, saya juga keinget ya, Coach Getty masih ingat, luar biasa. Itu kalau filingnya rapi begitu, jadi gampang ngambil memorinya. Pasal dia udah lupa gitu. Iya. Kita bawa ke bioskop premium gitu ya, yang biar mereka merasakan gitu. Bawa tim itu ke mall-mall mewah, luxury. Kita minta mereka masuk ke mall, mereka pura-pura nanya sehingga mereka tahu dilayani orang tuh begini, masuk ke segmen market kita tuh begini. Itu cara kita mengupgrade secara cepat dulu ya kualitas SDM. Kalau per hari ini kita merubah sebenarnya pola rekrutmen. Kalau dulu karena kita belum banyak belajar, jadi kita masih pakai cara-cara percepatan upgrading SDM-nya dengan cara gitu. Kalau sekarang rekrutmen kita udah dengan konsultan SDM, lalu kemudian HR kita juga kita rekrut orang-orang dari industri lain, ada dari perbankan yang hijau dengan kapasitas keilmuan yang bagus, kita gabungin ke Jejak Imani, sehingga Jejak Imani bisa cepat growth-nya menurut saya juga karena tim yang kita bangun ini juga tim-tim profesional dari bidang lain yang akhirnya join ke Jejak Imani untuk berikan percepatan eskalasi kita gitu. Keren. Pak Zaldi dan Coach Getty, kita undang pendengar ya yang ingin bergabung bersama kita. Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di XBIS ya, Energi Sukses Bisnis. Kali ini kami berbincang bersama dengan Direktur Utama Jejak Imani Berkah Bersama, Pak Muhammad Rizaldi Latif, dan tentunya ada Master Coach dan Founder Smart Business Coaching Firm, ada Coach Getty. Silakan di 021-352-3172, 021-384-4545, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 081-399-399-888. Ada Bu Dinda di Bogor yang sudah tersambung. Bu Dinda, selamat malam. Malam Bu Dinda. Selamat malam Bung Lukman, selamat malam Suhu. Silakan Bu. Silakan. Itu biasa. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam Pak Zaldi. Malam Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Dengar paparan atau cerita Pak Zaldi ini merinding nih. Masya Allah, hanya orang tangguh yang bisa seperti itu ya Coach Getty ya, dan luar biasa Bu. Luar biasa, iya, merinding betul dengarnya gitu. Masya Allah, usaha yang baik di jalan Allah, tapi tetap ada ini ya, ada musibah ya, karena COVID gitu ya, ada halangan, tapi ketemu sama Master Getty. Jadi luar biasa Coach Getty ini, Pak Zaldi, saldo rekening akhiratnya Coach Getty ini luar biasa bertambah terus nih Coach Getty ini. Insya Allah Bu. Ya amin. Jadi pertanyaan begini Pak Zaldi, bagaimana selain memang pastinya ketemu sama Coach Getty ya, sampai terpuruk sampai tinggal karyawan tinggal 8 itu. Nah pada saat itu merasa seperti apa ya, dan bagaimana cara untuk move on, untuk bangkit lagi ya? Ya, untuk bangkit. Selain memang Allah kasih jalan untuk bertemu Coach Getty gitu. Coach Getty. Iya. Untuk Coach Getty. Iya. Terima kasih. Sebentar. Ya. Oh masih ada. Oh masih ada. Motivasi untuk
setiap kita yang terpuruk itu, Ya. terutama untuk Pak Zaldi itu apa, Coach Getty? Ya. Tanggapannya terima kasih banyak. Terima kasih, Terima kasih. Bu Dinda. Ya, Kita. silakan Bu Pak Zaldi Pak ya. Zaldi. Jadi yang pertama kita secara niat dulu ya. Jadi saya punya keyakinan bahwa rezeki kita itu udah Allah atur, udah kering tintanya 50.000 tahun sebelum bumi ini tercipta, itu satu. Yang kedua, kita nggak bakal mati sebelum rezeki kita tuh habis terbagi. Ya. Jadi kadang-kadang kekhawatiran kita yang buat kita terlalu khawatir. Waktu itu dibilang nggak khawatir, ya khawatir juga ini kapan selesainya pandemi. 5 miliar lagi. Maju mundur, buka pembatasan, tutup lagi segala macam. Apalagi bisnis kita kan bisnis ke internasional ya. Nah itu jadi cara menghibur diri saya ya, saya berpikir ya Allah, Engkau pasti udah jamin rezeki, nggak mungkin nggak ada rezekinya manusia, pasti udah dijamin dan lain sebagainya. Itu cara memotivasi. Lalu yang kedua, meskipun gerak waktu itu dibatasi, tapi ini kan ada perubahan digitalisasi ya, disrupsi digital yang masuk ke semua industri. Ya akhirnya kita mulai berpikir dan mulai merubah strategi kita untuk bergerak terus di dunia digital. Jadi ada update dari Saudi, kita upload di Jejak Imani gitu. Terus ada apa, kita buat konten setiap hari, nggak berhenti konten gitu, sehingga orang ngelihat oh Jejak Imani ini, yang lainnya travel umroh pada shutdown, Jejak Imani masih terus. Nah alhamdulillah ketika dibuka, itu yang tadi saya bilang, efeknya adalah kalau kita terus menerus mengesankan bahwa kita hidup di tengah dunia yang sedang pause pada saat itu. Ya alhamdulillah langsung pas dibukanya season umroh, sales kita bisa langsung naik. Nah ini kan berkaitan erat ya dengan apa yang dulu sistematika yang dibuat sama Coach Getty. Sampai hari ini juga Smart Business Canvas yang Coach Getty pernah sampaikan, baik di kelas yang di Fatmawati maupun di raker kita, itu masih terus kita petakan terus mappingnya. Kalau mau naik target ya berarti ada kuadran-kuadran yang digeser dan lain sebagainya. Jadi secara hakikat ya kita percaya bahwa rezeki itu udah Allah atur dan nggak mungkin kita mati sebelum rezeki kita habis terbagi. Yang kedua, ya kita terus bergerak, terus berpikir bagaimana naik ekspansi, karena bisnis harus ditongkrongin, bisnis harus terus berkembang. Kita punya target. Per hari ini kita pengen jadi biro haji umroh terbesar di Indonesia dengan pelayanan yang prima. Nah, gitu terus mengejar ke sana, terus memperbaiki diri ya. Karena saya percaya betul bahwa Allah itu akan memberikan rezeki kita sesuai dengan kapasitas kita gitu. Jadi kalau bisnis kita memang belum layak dapat yang besar dari Allah, ya kita memang akan nggak besar. Kenapa? Karena yang kita pengen kan bisnis kita besar, orderan kita banyak, itu jadi berkah, bukan jadi musibah kan? Betapa banyak di dunia travel umroh aja mungkin yang Bapak Ibu tahu gitu, banyak travel umroh yang banjiran jamaah, tapi malah rugi, kebanjiran jamaah malah hilang, kebanjiran jamaah malah dapat hujatan karena servis jelek dan lain sebagainya. Ini yang kita nggak mau. Jadi memang kita merapikan terus ketika pandemi apa yang bisa kita rancang nih. Bahkan ide ledakan jadi travel terbesar di Indonesia itu justru lahir pada saat pandemi. 2 tahun kita nggak bisa ngapa-ngapain, 2 tahun kita merenung, terus kita buat skema bisnis biar bisa nanti gimana pas udah pandemi, apa yang bisa kita lakukan, targetnya seperti apa, dan ujung-ujungnya kalau sekarang sih udah mulai bicara target ya. Jadi kita targetkan growth-nya per tahun berapa dan lain sebagainya. Baik. Coach, tadi Bu Dinda juga nanya, Coach nih gimana pebisnis itu kan kalau biasanya lagi kena kendala atau tantangan atau ujian tadi gampang menyerah. Nah, motivasinya untuk bisa bertahan ataupun bangkit kembali itu bagaimana, Coach? Gini,
Sebenarnya saya tidak percaya orang dimotivasi akan tumbuh karena motivasi itu datang dari luar diri dia. Eksternal itu tidak bisa kita kontrol. Yang kita bisa kontrol adalah internal diri kita, internal tim kita, internal perusahaan kita. Makanya ini adalah edisi ke-49. 49 narasumber yang saya undang adalah klien-klien saya yang sukses karena mereka akhirnya memahami bagaimana mereka harus bersikap seperti entrepreneur handal. Dia harus berperilaku dalam cara berpikir, cara mengelola diri, cara melakukan pekerjaannya dengan efisien dan efektif. Jadi, kalau kita ngajari orang lain untuk tumbuh, tapi kita pakai kekuatan kita yang kita rasakan bahwa kita paling pinter, kita paling sukses, kita paling berhasil menurut cara pandang kita, gagal kita dampingi orang. Karena kita pakai ukuran kita. Yang harus kita buat bukan menyusun kurikulumnya, bukan menyusun modulnya, berarti kita mau ngajarin mereka lagi. Yang kita harus susun adalah pola. Yang kita harus susun adalah frame, metodologi, agar mereka bisa menumbuhkan potensi mereka dari diri mereka masing-masing dengan frame dan metodologi yang kita bentuk. Di sini nih, di Indonesia ini secara umum saya bilang bahwa semua orang ingin mengajari orang lain untuk sukses karena dia merasa dia sudah sukses. Padahal ukuran sukses seseorang itu beda-beda. Ya, pada saat kita menjadi orang yang paling tidak tahu sama sekali dan kita coba mendengar orang, disitulah kita bisa tahu ada peluang yang orang ini katakan belum dia lakukan dan belum dia maksimalkan. Disitulah poin penting motivasi itu berada. Pada saat siapapun yang saya dampingi mendapatkan yang namanya wow factor, iya coach, kenapa saya tidak ingat ya? Baru kepikiran ya gitu. Itu adalah poin momentum penting di mana motivasi itu bisa tumbuh. Seorang pemimpin, seorang entrepreneur, seorang pebisnis nggak punya kuasa memotivasi karyawannya. Sampai dia menemukan di mana poin utama untuk karyawan itu tumbuh dari diri mereka sendiri, bukan dari diri kita atau bukan dari dari kondisi perusahaan kita. Begitu itu terjadi, nggak usah diapa-apain. Mereka akan tumbuh, mereka akan dorong perusahaan, mereka akan angkat perusahaan karena mereka merasa memiliki perusahaan seakan-akan ini perusahaan mereka. Itu poin motivasi yang paling penting yang kadang-kadang dilupakan orang. Kita lebih jago komentar, lebih jago mengkritik orang, tapi kita lupa diri kita ini sudah seperti apa. Itu yang saya hindari, sehingga saya lebih jadi pendengar, pendamping, dan akhirnya ajak berdiskusi dalam metodologi yang saya pelajari, dalam pola-pola yang saya punya, dan saya terus belajar untuk bisa memberikan yang terbaik kepada klien saya. Itu aja poinnya. Jadi tidak memaksakan konsep itu ya. Karena saya tidak punya kuasa. Saya juga bukan orang yang hebat dianggap dewa. Tapi saya menyesuaikan semua karakter klien. Ya, saya dancing sama mereka karena mereka yang punya kuasa. Kita kependengar lagi coach ya, dan Pak Zaldi ya. Ada Pak Boksi di Atambua. Pak Boksi, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Boksi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Iya, untuk semua untuk Pak narasumber berdua ini, saya hanya bisa berdoa untuk Bapak berdua, mudah-mudahan semua travelnya tuh sukses. Amin. Jangan seperti yang baru saja terjadi tadi ya, kemarin yang 71 orang yang kena tangkap di bandara itu. Itu yang tidak beres itu. Jadi jangan seperti itu. Memang insya Allah apa yang semua dijalankan ini, insya Allah mudah-mudahan Allah tunjukkan yang sebenar-benarnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doa ya tadi ya. Pak Zaldi, saya penasaran, tadi udah berkali-kali menyinggung masalah premium gitu ya, layanan premium. Apa saja nih layanan premium yang diberikan yang berbeda dengan travel lain? Ya, yang pertama kita flightnya itu direct dari Jakarta langsung ke Madinah atau ke Saudi, Jeddah gitu ya. Madinah atau ke Jeddah. Lalu kemudian kita menggunakan radiophone. Radiophone ini bisa radius 400 meter. Jadi orang
jadi jamaah ini bisa dibimbing, baik itu tahajud berjamaahnya, ada umrohnya, dan juga pengajiannya itu tanpa perlu situ leadernya teriak-teriak dan lain sebagainya. Mimpin doa nggak perlu teriak-teriak, dia bisa terbimbing langsung karena si radiofon ini langsung melekat di telinga jamaah, sehingga tidak perlu buru-buru. Misalnya ada jamaah yang udah senior, butuh kursi roda, nggak bisa jalan cepat. Pun ketika kita sedang melakukan kajian atau kita jalan napak tilas ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu, ataupun pada saat prosesi umrohnya, mereka tetap bisa dengar. Ini sih yang jadi USP kita ya, Unique Selling Proposition kita. Lalu kemudian fasilitas hotel yang bintang 5 juga gitu. Lalu yang sekarang lagi mau kita launching sebenarnya sistem digital kita ya, yang semuanya nanti kita akan kita sebutnya blockchain kita. Ini yang juga nanti akan menambah sensasi premium kita. Juga layanan kita ya di kantor kita ya. Sebenarnya meskipun cuma 30% jamaah Jejak Imani ya, karena kita udah masuk ke digital, 80% jamaah kita alhamdulillah dari digital. Dan 30% aja yang datang ke kantor gitu. Nah, kantor juga kita buat suasana yang luxury, yang premium, yang juga menunjang kenyamanan jamaah untuk bisa datang dan berinteraksi dengan Jejak Imani di kantor ini gitu. Karena tadi lagi-lagi awalnya dulu diskusi saya dengan Coach Getty, Coach ini gimana ya biar kita travel umroh ini nggak perang-perang harga gitu, nggak banting-bantingan harga, pokoknya demi dapat jamaah kita harga mau irasional juga kita hajar gitu, kita mainin. Nah, tapi Coach Getty bilang sama kita bahwa ya kalau mau nggak banting-bantingan harga ya main value aja. Gitu. Makanya banyak artis yang berangkat sama Jejak Imani juga nggak kita endorse, mereka memang karena mereka pengen. Ada artis puluhan juta followers di Instagram berangkat sama Jejak Imani ya karena mereka memang pengen dilayani oleh Jejak Imani. Mereka ngelihat ini bagus nih servisnya, pelayanannya gitu ya. Iya, mereka akhirnya berangkat sama Jejak Imani karena value tadi. Ini yang menurut saya mungkin dianggap orang sederhana ya. Value itu meskipun ngejarnya kan susah kan, nyari value gitu kan, dieksplor terus sama Coach Getty, cari apa USP-nya, terus dengan metode dulu ya, metodenya smart bisnis canvas itu dan lain sebagainya terus. Nah ini yang terus digali sehingga kita juga fondasinya dari sana terus tinggal dikembangin aja. Kalau kanvasnya tetap sama, tapi tinggal kita pecah nih. Kita mau nge-grab market ini, berarti gimana cara ekspansi ke sini, gimana cara ngembangin market ke sini, cara nge-touch-nya gimana, apa sih value yang mereka mau apa. Kalau kita bisnis berdasarkan value, orang banyak yang nggak price sensitif gitu. Apalagi mereka di tengah kesibukannya, mereka cuman punya waktu 10 hari, itu juga nyolong-nyolong waktu cuti bersama dan lain sebagainya. Nah, ketika dia dapat value-nya, maka kita bisa jual value ke orang itu. Orang nggak akan ribut soal harga. Orang ributnya soal orang yang pengen dibeli dari kita adalah value kita gitu, bahwa dia akan dilayani dengan baik, fasilitasnya bagus, fast respon dan lain sebagainya. Ini yang kita terapkan gitu ya di Jejak Imani. Coach, gimana kalau kita mulai bisnis dari nol nih ya, untuk membangun value itu kan nampaknya tidak mudah gitu di tengah persaingan yang cukup banyak gitu ya. Iya, jadi ada yang bilang, Coach gimana saya membangun value company saya, sehingga value ini menjadi kekuatan saya. Sebenarnya value itu terbentuk dari 3 bagian besar. Visi yang kuat, misi yang inspiratif atau luar biasa memberi manfaat kepada siapapun pelanggan kita. Yang ketiga adalah culture, budaya. Nah, jadi 3 ini benar-benar dijalankan, value kita akan kuat. Orang itu akan tahu siapa kita karena dia tahu apa impian, apa misi, dan apa budaya yang kita punya.
Nah, kalau di dalam Islam kan bagaimana kita mau tahu orang itu baik, lihat aja temannya baik-baik nggak. Jadi kalau yang berangkat sama jejak iman itu semuanya merasa puas, semuanya merasa happy, pasti itu jejak imani umroh yang bagus gitu kan. Jadi ukurannya itu ya. Satu orang pun bilang nggak bagus, gitu ya. Satu orang aja bilang nggak bagus, itu bisa mengkhawatirkan bagi beberapa orang yang akan memakai jasa perusahaan tersebut. Jadi siapapun yang berpromosi mengatakan produk kita bagus, itu ada satu kondisi bahwa mungkin ada yang merasa tidak bagus. Jadi dia berpromosi, dia keluarin uang untuk mengatakan bagus, dia bayar orang, influencer mahal, apa untuk membilang bagus, itu perlu dikhawatirkan. Tapi begitu orang lain yang berpromosi untuk kita, orang lain yang mengatakan kita bagus, mereka bisa mereferensikan kita, berarti perusahaan itu bagus. Cara mengukurnya sangat simpel gitu ya. Nggak usah melihat dari promosinya gitu ya, nggak usah banyak nanya gitu ya. Kadang-kadang orang itu mau umroh aja nanyanya susah banget, kok khawatir banget sih gitu kan. Tapi kalau orang tahu-tahu nggak kenal, tahu-tahu datang langsung, saya daftar ya untuk 10 orang keluarga saya ikut berangkat, nggak pakai banyak-banyak nanya, wah itu luar biasa tuh, berarti kita sudah dibeli trustnya. Saya yang tertariknya tadi ya kata Pak Zaldi, bahkan ada selebritis gitu yang bayar gitu. Di saat semua travel umroh ini berlomba-lomba untuk mengendorse selebriti, tapi ini selebritinya bayar. Yang join gitu ya, yang bayar ya. Gimana itu Pak Zaldi? Pak Lukman dan Coach Getty ya. Satu yang dulu jadi prinsip jejak imani gitu. Di awal kita berpikir bahwa lebih baik kami melayani 20 jamaah tapi mereka puas dengan layanan kita, ketimbang kita melayani ratusan jamaah tapi mereka nggak puas dan mencaci maki. Sebab tamu-tamu Allah ini kan doanya mustajabah tuh. Mereka kan pulang suci kembali, terus kemudian doa-doanya dijabah. Dekat dengan Allah segala macam. Nah, kalau mereka puas dengan kita, mereka akan mendoakan luar biasa. Makanya kenapa pelayanan kita coba beyond expectation mereka, prinsip kita service excellence, bahkan kita pengen standar layanan kita seperti layanan bank gitu. Dari segi servisnya. Karena ya tadi kita pengen jamaah kita itu pulang itu mendoakan jejak imani, dan dari dulu tuh walaupun kita baru berangkatin 20 orang sebulan, itu menurut saya lebih baik ketika mereka puja-puji jejak imani, mendoakan mudah-mudahan jejak imani makin besar ya, biar banyak yang terlayani dengan baik segala macam. Itu yang menurut saya jadi mahal, more than just money gitu. Nah, alhamdulillah sampai hari ini jumlah jamaah jejak imani udah berkali-kali lipat dibanding dulu. Kita selalu punya survei sepulang jamaah umroh, dan kita selalu tanya ke mereka gimana feedbacknya, lalu kemudian bagaimana testimoni mereka. Terus kalau orang kan bisa basa-basi gitu, oh iya bagus biar cepat aja selesai gitu kan. Tapi kita ada pertanyaan kunci di sana yang kita tanya sama mereka, kalau Bapak Ibu Allah izinkan berangkat lagi umroh, mau nggak umroh sama jejak imani? 98% menyatakan puas dengan layanan jejak imani, dan 98% juga menyatakan kalau ada rezeki ya mereka mau dilayani lagi oleh jejak imani. Artinya tingkat kepuasan 98% ini menurut saya itu yang kita coba pertahankan sekarang gitu, dengan terus meningkatkan volume jamaah dan juga tingkat kepuasan jamaah yang 98%. Kita juga secara administratif kenegaraan terakreditasi A gitu ya. Jadi dan secara pembiayaan juga alhamdulillah, saya dari dulu nggak pernah minta berpikir untuk minjem ke bank ya, karena memang nggak pernah mau lah. Kita hanya, bahkan sekarang kalau orang nanya, Pak gimana kalau saya cari investor segala macam, saya selalu menyarankan jadi investor tuh hanya nambah beban kalau kita nggak mampu untuk mengelolanya gitu ya. Tapi pada hari ini kita dapat suntikan modal dari bank syariah terbesar di Indonesia itu sampai 2 digit untuk kebutuhan modal tiket kita, dan itu tanpa kolateral aset ya. Luar biasa. Jadi kalau orang mau minjem ke bank kan biasanya ada jaminan. Jaminan apa Pak? Mobil, rumah, tanah. Nah kalau kita enggak.
Karena portfolio yang kita bangun gitu ya, karena cash flow yang kita jaga, karena standarisasi layanan yang kita buat, branding yang kita besarkan gitu ya, value-value yang selama ini kita dapatkan dari Smart Business Coaching ini, yang akhirnya buat sampai hari ini ada beberapa bank ya, ada bank terbesar di Indonesia ngasih pinjaman untuk bantuan tiketing tanpa kolateral aset sampai ke 2 digit. Ada bank lagi, bank syariah yang satu gitu ya, dia mau bantuin untuk booking tiket, booking hotel, maaf, angkanya masih 1 digit tapi cukup lumayan membantu. Ada lagi satu bank syariah dari luar, dari negara tetangga yang jadikan Jejak Money pilot project untuk program pembiayaan haji plusnya. Jadi jamaah cuma bayar 5 juta tapi dapat nomor porsi gitu ya, harusnya kan bayar $5.000. Nah ini jamaah cuma bayar 5 juta tapi dapat nomor porsi, itu pun pilot projectnya sama Jejak Money. Artinya brand kita, reputasi Jejak Money alhamdulillah. Lalu kemudian secara cash flow juga kan mereka kan pegang data keuangan kita kan. Bank kan juga harus sangat meminimalisir resiko gitu. Dan itu pun alhamdulillah kita bisa dapat kepercayaan ini. Ini yang kalau kita main value, memang akhirnya orang pun pelan-pelan akan trusted gitu ya. Di awal memang terasa berat, tapi ya kalau ada teori rintisan gitu ya, yang kita pelajari dari senior kita, ya kita kalau kita punya satu mimpi, kita tinggal jalani aja selama 10 tahun, itu insya Allah jadi itu. Coach, ini luar biasa ya. Cuman rata-rata orang Indonesia tuh nggak kuat dia, baru kena musibah dikit geser. Baru kena masalah dikit, dia pikir aduh ini bukan dunia saya nih kayaknya nih. Baru ada masalah dikit, aduh saya hanya cari usaha lain aja, sehingga akhirnya nggak pernah besar. Padahal sunatullahnya rintisan ya, dia harus terus tekuni, ada salah perbaiki, ada salah perbaiki, ada salah perbaiki, ini dari teori A gitu ya, ini kok nggak berhasil ya, berarti jangan pindah bidang, jangan pindah apa, harusnya dia tekuni terus sehingga akhirnya besar. Karena memang semua orang yang hari ini besar bisnisnya ya pasti fokus. Nggak mungkin orang yang nggak fokus itu nggak akan mungkin pernah besar, sebab ya dia bisnis itu kan harus tongkrongin gitu. Ini ada salah, oke perbaiki. Ini ada salah, oke perbaiki. Ini ada salah, oke perbaiki gitu. Jadi itu yang kita pelajari ya dari proses Smart Business Coaching, dan sampai hari ini kita pegang gitu. Luar biasa. Gimana Coach? Ini tadi membangun value, reputasi sampai selevel bank ini sudah sangat percaya gitu, tidak memberikan jaminan itu. Jadi teori saya terbukti. Lakukanlah bisnis dengan fokus dan konsisten. Jangan hanya kamu berpikir bagaimana cari pelanggan, tapi impact-nya sekarang pelanggan yang cari kamu. Itu udah luar biasa. Kalau pelanggan cari kita mau ngumpet di mana kan bisa. Nah ini teman-teman pebisnis, jadi untuk belajar, untuk berlatih, untuk berusaha lebih baik dari sebelumnya di bisnis, itu mutlak bagi Anda pebisnis jika Anda memang ingin bisnis ini bermanfaat buat orang banyak. Banyak di luar sana berbisnis tidak memperhatikan karyawannya, tidak mempedulikan bagaimana melayani pelanggannya. Yang dia pikirkan adalah bagaimana dia dapat duit, dia untung di bisnisnya. Nah ini ujungnya ya berantakan usahanya. Jadi kalau Anda seorang owner, Anda melayani semua karyawan Anda dengan baik, insya Allah karyawan Anda akan sangat memiliki perusahaan dan juga membantu Anda untuk tumbuh bersama. Jadi Jejak Imani aja nggak main-main, nama PT-nya adalah Jejak Imani Berkah Bersama. Jadi dari situ aja udah doa gitu ya. Dari situ siapapun yang mau gabung di Jejak Imani berarti adalah orang-orang yang siap memberikan berkah secara bersama. Kalau dia tidak mau bekerja bersama-sama, tidak mau memberikan berkah dan manfaat bagi orang di sekitarnya, berarti dia bukan karyawan yang cocok bekerja di Jejak Imani. Itu udah kuat bener gitu value-nya. Jadi disitulah bergabunglah orang-orang yang memiliki value yang sama, memiliki value yang ingin mendapatkan pelayanan dan juga melayani dengan value yang sama, sehingga tumbuh
besar bersama gitu. Baik. Coach Getty, terima kasih waktunya. Pak Zaldi juga semua terima kasih, dan pendengar yang sudah menyimak siaran kami. Dan nanti kita minggu esok akan hadirkan lagi ya, Coach. Siap, yang lebih dahsyat-dahsyat lagi. Yang gitu lebih ya. dahsyat lagi tentunya di Exbis ya, energi Pak sukses Rizaldi, terima bisnis. kasih. Teman-teman kalau mau tahu jejak Imani, ada Instagramnya, ada Ya, YouTube-nya. boleh Pak ya. Zaldi untuk bisa mengetahui jejak Imani, Ya. Instagramnya. @jejak Imani, di YouTube-nya juga Jejak Imani TV. Bisa silakan lihat portfolio, dan juga kalau yang ya bersedia dilayani oleh Jejak Imani ke Tanah Suci, alhamdulillah. Mudah-mudahan Jejak Imani senantiasa manfaat dan bisa terus-menerus memberikan layanan terbaik pada tamu-tamu Allah yang ingin beribadah haji maupun umroh. Amin. Insyaallah. Baik. Terima kasih Pak Rizaldi, sukses terus. Ingat, Saya harus mampir di Ya. tempatnya, belum sempat ini. Terima kasih Pak Zaldi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach, terima kasih Coach ya. Terima kasih.